Kemarin dok. Sering. Ya. Gimana Bapak Ibu dokter? Apakah ada kendala? Apakah sudah masuk ke laman Sister Branda? Dokter Ivan udah, Dokter Umeda menunggu. Hmm? Kan, iya tapi kan harus login dulu Bu ke Sister. Nanti saya lanjut takutnya itu. Dokter Ivan, apakah sudah masuk dok? Udah masuk sih. Tunggu saya login coba Ya, ya. ya. Saya coba login juga ya di sini biar bisa kita praktek bersama-sama gitu ya.
Saya juga nggak masuk-masuk tuh Pak, katanya emailnya nggak dikenal terus. Nggak dikenal terus. Mm-mm. Sama sama Pak Umar nih barusan. Oh, oke dok. Dokter, coba klik dulu Pak atasan di dok. Udah juga di yang saya pakai email Upidanya dia bilang eh apa itunya nggak dikenal. Kita coba saya lihat lagi. Oke, kalau belum dikenal berarti saya coba cek ya. Pak Umar juga gagal terus tuh takutnya sister yang error gitu maksud saya. Oh, tadi bisa masuk dok, saya coba. Ini Oh tadi saya gitu. kemungkinan salah ini, salah password tadi. Ya, ini saya berhasil masuk dok. Mungkin dokter Ivan boleh coba lagi. Tadi dokter udah sempat itu ya dok ya, forgot password ya dok ya. Halo dokter Ivan. Sorry commute. Ya tadi ini tadi saya udah coba forget passwordnya lagi saya buka Nah, lagi coba. eh, setelah forgot password, dokter boleh akses email Uprida dokter. Mm-mm. Nanti di situ ada kotak masuk dari sister, ada pesan masuk Oke. dari sister. Dokter boleh klik, nanti ada klik pilihan reset password. Ketemu dok. Iya, bentar. Setelah dokter klik reset passwordnya, nanti dokter cek Oh, lagi kotak masuknya. Nanti ada email masuk lagi dari sister. Jadi ada 2 kali email masuk. Nah, iya. lihat di lihat di jam terakhir itu password yang akan digunakan. Dokter Unedo udah bisa login dok. Oke. Oke. Pak, ini kan dulu saya daftarnya pakai email. Oh, oke, saya ganti username. Oke, oke, saya ngerti. Bisa ya. Pakai emailnya yang ini dok, yang ivan.wijaya@uprida.ac.id ya. Iya, kemarin saya Ya. udah pernah daftar sebelumnya pakai yang email saya yang lain. Jadi kayaknya yang Oh, ini belum tersimpan. Nah, saya coba sih. Saat ini. saya nggak tahu di sini. Hmm.
Oh, gitu cara. Masuk ke nah, kerja saya. Dokter Ivan gimana dok? Udah bisa masuk? Dokter Nedo udah bisa masuk nih? Saya udah bisa masuk tadi, tapi karena saya ganti ke Ukrida, jadi dia error lagi. Ntar saya coba lagi. Oke, saya bisa sambil lanjut aja dulu ya, dok ya, sambil Lanjut dokter aja nggak masuk apa? ya. Oke, oke. Ya, setelah Bapak Ibu login ke dalam aplikasi Sister, silakan Bapak Ibu scroll ke bawah sampai menemukan menu layanan BKD di menu sebelah kiri dari laman Sisternya ya. Nanti di situ ada profil, kualifikasi, kompetensi, terus ke bawah sampai dengan nanti ada layanan BKD. Setelah di ketemu menu itu, silakan diklik. Nanti dia akan drop down ke bawah, ada rekap kegiatan sama asesor BKD. Nah, di sini nanti Bapak Ibu pilih yang rekap kegiatan. Silakan diklik di rekap kegiatan. Nanti kalau jika ada pertanyaan, Bapak Ibu bisa langsung menyela aja ya. Eh, Tanyakan langsung gitu. Misalnya ada kesulitan atau apa gitu ya. Langsung interupsi saja nggak apa-apa. Kemudian setelah klik rekap itu ya, rekap pengisian BKD-nya, akan tampil menu seperti yang saya tampilkan di layar. Cari semester yang saat ini berjalan. Eh, di sini yang paling atas adalah semester 2023-2024 ganjil. Nah, ini yang dipilih ya Bapak Ibu ya. Di bagian paling atas silakan klik pada lengkapi laporan kinerja di bagian sini yang warna orange. Jadi setelah Bapak Ibu klik layanan BKD, rekap kegiatan, kemudian akan menemukan menu data per semester untuk laporan BKD-nya. Pilih yang paling atas, yang semester terakhir, yaitu ganjil 2023-2024. Kemudian pada bagian laporan, lengkapi laporan kinerjanya. Silakan diklik yang warna orange ini. Jika sudah, maka akan muncul tampilan seperti di layar ya Bapak Ibu. Di situ ada data biodata, kemudian ada pelaksanaan pendidikan, ada pelaksanaan penelitian, pengabdian, penunjang, dan nanti ada simpulannya. Kemudian untuk Bapak Ibu yang sudah memiliki jabatan fungsional ada satu menu lagi, yaitu kewajiban khusus untuk Bapak Ibu yang punya jabatan fungsional. Misalnya asisten ahli nanti minimal punya buku ajar atau satu penelitian di Sinta 3456 gitu ya. Kemudian untuk lektor masih sama, minimal ada buku ajar atau penelitian di jurnal Sinta 3 sampai 6. Kemudian untuk LK minimal ada satu jurnal internasional bereputasi atau tiga jurnal terindeks Sinta 1 dan 2. Lalu untuk guru besar harus memiliki satu buku dan satu jurnal internasional bereputasi. Nah, ketika Bapak Ibu sudah masuk ke dalam menu ini, ke dalam menu rekap lapor kegiatan, hal pertama yang harus dilakukan adalah tarik kinerja dari portofolio. Di bagian kanan atas yang warna biru ada tulisan di sini ya, ada menu tarik kinerja dari portofolio. Silakan diklik. Akan muncul pop-up di situ, cari dan tarik kegiatan dari portofolio. Bapak Ibu silakan klik ya tarik kinerja. Oh iya, Ya sudah, di situ ini nanti ya, kegiatan yang sudah Bapak Ibu masukin ke situ. input, kemudian data-data dari prediksi, termasuk data ajar, dan bimbingan akan secara otomatis tertarik Iya, ke dalam gitu kan. menu Apa laporan yang PKD-nya. oh kesukaannya ya, Setelah Bapak Ibu klik tarik kinerja oke dari oke oke portofolio, teman-teman. silakan cek data biodata, mulai dari nama sampai dengan status keaktifannya di situ. Jika dirasa di situ ada data yang belum sesuai, maka silakan Bapak Ibu perbaiki melalui menu profil di Sister gitu ya. Tetapi jika sudah sesuai, silakan klik update biodata.
di bagian bawah ini. Apakah terlalu cepat, Bapak Ibu? Masih bisa diikuti? Dokter Ivan bisa mengikuti, Dokter Ivan? Bisa, bisa. Oke, Dokter Unedo aman ya? Aman, aman, aman. Oke, baik, baik. Saya lanjut ya. Nah, ketika biodata sudah dilakukan update, silakan Bapak Ibu pindah ke menu berikutnya. Sebelahnya biodata ini ada menu pelaksanaan pendidikan. Silakan klik di bagian itu. Ya, pasangan. Ya, silakan gulir kursornya ke bawah untuk melihat data pengajaran yang akan dilaporkan. Nah, di sini ada menu-menu di bidang pengajaran ya Bapak Ibu, mulai dari tingkat perjabatan golongan 3, kemudian ada melaksanakan perkuliahan gitu ya, kemudian ada memimpin seminar dan seterusnya gitu sampai ke bawah. Nanti Bapak Ibu pilih kriteria mana yang cocok, yang sesuai dengan kegiatan yang dilakukan Bapak Ibu di semester ganjil 2023-2024 gitu ya. Nah, contohnya seperti ini Bapak Ibu. Jadi dari menu yang sudah kita tarik dari portofolio tadi, maka secara otomatis data pengajaran yang saya tampilkan di layar ini akan tertarik dari pelaporan prediksi ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu memang aktif di semester kemarin mengajar gitu ya, kemudian melakukan pembimbingan mahasiswa, menguji skripsi, membimbing skripsi, itu akan secara otomatis masuk tertarik ke dalam Twitter. Bagaimana jika tidak muncul dan Bapak Ibu merasa kegiatan itu dilakukan, silakan laporkan ke kami kegiatan-kegiatan apa yang sudah dilakukan terkait pengajaran, kemudian membimbing dan menguji skripsi, kemudian pembimbingan mahasiswa gitu ya. Itu kan harus tersistem gitu ya, harus dilaporkan dulu ke Prediksi baru bisa Bapak Ibu tarik. Itu harus dilaporkan dulu ke kami. Kemudian untuk beberapa kegiatan lain seperti buku ajar dan seterusnya ke bawah itu bisa dilakukan secara manual. Jadi Bapak Ibu bila menambahkan secara manual. Tapi untuk kegiatan-kegiatan tadi yang saya sebutkan seperti pengajaran, penasihat akademik gitu ya, terus pembimbingan menguji skripsi itu harus dilakukan secara Sistem. tersistem dari ya betul. Apakah sudah terlihat tampilannya yang seperti ini di menu Bapak Ibu semuanya? Data ajarnya sudah Udah, kelihatan? saya juga udah buka. Ya, kalau sudah, saya akan contohkan cara melampirkan buktinya ya. Jadi setiap kegiatan yang ada di bidang pengajaran, penelitian, akmas maupun penunjang itu harus ada dilampirkan dengan bukti gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, buktinya bagaimana cara menambahkan buktinya? Untuk pengajaran silakan Bapak Ibu klik di bagian belum ada bukti ajar yang warna merah ini. Yang seperti warna merah ini. Jadi di menu-menu di setiap menu itu kan biasanya kalau belum pernah diisi sama sekali itu kan ada menu merah ini, belum ada bukti ajar. Silakan Bapak Ibu klik yang itu untuk menampilkan buktinya. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini ya Bapak Ibu ya. Di sini dimunculkan rubriknya apa, kegiatannya apa, nama kegiatannya apa, terus mata kuliahnya apa, SKS-nya berapa yang dicapai gitu ya. Nanti akan seperti ini. Dan abaikan SK kegiatan dan tanggal SK kegiatan di situ. Jika tampilannya strip, nggak apa-apa Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu bisa lampirkan di lampiran di bawah ini. Nah, di sini ada menu upload dokumen. Nah, apa aja yang diupload untuk bidang pengajaran ini? Untuk fakultas kedokteran, dokumen yang harus diupload ke dalam menu pengajaran ini, yang pertama adalah SK mengajar atau surat tugas mengajar, kemudian BAP dan presensi mengajar, gitu ya. Jadi ada BAP pertemuan dengan mahasiswa, membahas topik apa gitu tuh ada BAP-nya, kemudian presensinya presensi mahasiswa, nanti dilampirkan di situ. Jadi ada 3 ya Bapak Ibu ya. Yang pertama SK mengajar, kemudian ada BAP dan presensi, itu yang harus dilampirkan. Gitu. Cara mengisinya di sini nanti Bapak Ibu silakan dimasukkan di sini, misalnya kita berikan nama dokumennya SK mengajar ganjil 2023-2024, tambahkan di belakangnya nama Bapak Ibu dokter, misalnya Dokter Ivan gitu ya, Ivan misalnya gitu. Jadi kalau di kedokteran ini kan pengajarannya dilakukan secara tim teaching ya. Kemungkinan di dalam kegiatan itu, di dalam satu pengajaran ada beberapa dosen yang mengajar. Nah, buktinya pasti akan
bertumpuk jadi satu tempat di lampiran yang sama. Makanya diberi extension nama Bapak Ibu dokter ya di setiap lampiran kegiatan yang dilaporkan. Contohnya seperti ini, SK mengajar ganjil 2023, 2024, namanya siapa. Kemudian kalau misalnya BAP dan presensi, silakan ditulis saja BAP dan presensi gitu ya. Nah, seperti ini. Contohnya seperti itu. Dan keterangan boleh diabaikan, lalu pilih jenis dokumennya apa. Kalau untuk SK, di sini Bapak Ibu boleh masukkan sebagai SK penugasan. Nah, nanti pilih nih kategorinya, ada SK penugasan. Kemudian untuk BAP dan presensi, jenis dokumennya pilih lainnya Bapak Ibu. Karena di situ tidak ada spesifik menyebutkan bahwa BAP dan presensi dibuatkan menunya di situ. Makanya dipilih menu yang lainnya. Jadi saya ulangi lagi, untuk BAP itu pengajaran, kayak apa sih, Pak Umar? BAP itu berita acara perkuliahan dok. Jadi misalnya dokter ngajar hari apa, topiknya apa, jumlah mahasiswanya berapa, yang hadir berapa gitu dok. Itu nanti Oh. ya untuk BAP nanti akan dibantu dari PSPPD ya dok, untuk pembuatan berita acara perkuliahannya. Dokter Ivan. Ya, nanti akan dibantu ya dok ya dari PSPPD ya dok. Ya, Siang, pasti. Dok. Siang, Dok. Saya dengan Bu Ana, Dok. Ayo, Bu Ana. Dari PSPD yang ikut membantu lah ya. Membantu supaya meringankan cara pengumpulan data. Jadi, Dok, nanti kalau ada kegiatan Halo Bu, kedengeran di yang rumah sakit, nanti dokter tinggal isi Iya. aja kegiatannya apa gitu. Nanti di situ Isinya di kami mana, Bu? melampirkan dari kami nanti melampirkan besarnya SKS yang dokter lakukan, kegiatan yang dokter lakukan gitu. Isinya di mana, Bu? Isinya di sisternya, Bu. Nanti form yang supaya sama untuk pengisian share, supaya nanti dokter tinggal mungkin itu kan hanya berupa contoh, jadi dokter nanti bisa isikan apa yang memang dilakukan dokter di sana. Oh, baik. Nanti dilaporkan ke kami tinggal merapikan gitu, menambahkan baik. SKS gitu. Baik, Bu. Baik. Baik, Bu, baik. Ya. Saya lanjut ya dok. Ibu mau share screen? Oh ya, ya. Oke. Nanti untuk BAP dan presensi contohnya akan dikirimkan Bu Ana ke grup Diknis ya dok. Nanti bisa dilihat di situ. Kemudian nanti keperluannya apa, dokter tinggal laporkan aja mata kuliahnya apa yang diampu ke PSPPD. Nanti PSPPD akan bantu untuk membuatkan BAP dan presensinya. Gitu ya dok ya. Ya, baik. Ya. Jadi kontakkan sama Pak Umar aja kalau itu ya, Pak. langsung ke Bu Ana aja ya Bu ya. Kalau untuk BAP dan presensi ya. Langsung benar. Ya, baik. Ya, oke. Nanti seperti itu, Bapak Ibu dokter. Nah, di sini ada sebelum Bapak Ibu melakukan upload, ada yang namanya tautan dokumen nih Bapak Ibu. Nah, tautan dokumen ini bisa diupload melalui menu repositori Ukrida. Jadi link yang ditampilkan di sini adalah link repositori Ukrida. Gimana caranya? Nanti Bapak Ibu boleh buka tab baru. Kemudian ketik portal Ukrida, portal.ukrida.ac.id. Silakan enter. Nah,
Tampilannya akan seperti ini, Bapak Ibu Dokter. Silakan masukkan 4 digit eh, nomor induk karyawan, Bapak Ibu Dokter, beserta passwordnya di sini ya. Passwordnya itu 123. Apakah ada kesulitan untuk menemukan nomor induk karyawannya? Baru mau nanya, Pak. Oh, baru nanya. Stepnya dari mana? Angkanya berapa gitu ya, Dok ya? Iya, Pak. Ntar saya lagi dulu ya. Oh, mungkin sama kayak yang angka itu, Pak, yang buat masuk ke portal Upida yang buat masukin nilai ya. Yang di portal UGD masukin nilai, dokter 4 digitnya apa, Dok? Angka semua ya? Coba cekin punya dokter Ivan RWJ ya. Sekalian saya, Pak. Ya, dokter Unidos, dokter Unidos juga. Bukannya, Pak, itu cuma 4 digit. Kalau yang itu, kalau yang buat masukin nilai cuma 4 digit. Masukin ke sistem. Ya, eh, Bapak Ibu Dokter, nanti NIK-nya akan dimasukkan ke dalam chat Zoom ya. Nanti dicek di situ, dokter Unedo sama dokter Ivan boleh lihat di chat nomor NIK-nya Makasih ya. berapa. Ya, dokter Unedo sudah dimasukkan di dalam grup chat, Dok. Oke, terima kasih. 2586 ya, Dok ya. Ya. Dan dokter Ivan juga sudah 2479. Apakah bisa login, Bapak Ibu? Menunya portal.ukrida.ac.id, nanti akan masuk ke dalam menu login. Silakan masukkan nomor NIK dan passwordnya 123. Sudah masuk dokter Unedo ya? Udah. Dokter Ivan gimana, Dok? Udah. Udah ya. Oke. Setelah sudah masuk, di situ akan ditampilkan menu utamanya, itu ada menu repositori PKD ya, Dok ya. Yang warna biru. Silakan klik menu repositori PKD ini. Sambil menunggu ini Mozilla-nya udah terespon. Ya. Silakan klik menu repositori PKD yang ini, yang warna biru. Nah, nanti akan ada menu namanya data. Nah, Bapak Ibu pilih yang dosen. Yang mana, Pak? Maaf, Pak. Yang Yang mana, menu Pak? dosen. Enggak, ini tadi repository yang mana ya? Cuman ada gambar Sispo, HR, etiket. Oh, belum muncul ya, Dok ya, menu repositorinya ya? Belum. Oke, Dokter Ivan gimana? Muncul nggak, Dok? Bentar lagi. Tidak ada repositorinya, Pak. Ya, Dia nanti kami coba prosesnya, Dok ya, untuk bisa memunculkan menu repositorinya ya. Saya keluar sih repositori TKD. Ya, itu.
Dokter udah keluar ya, Dokter Ivan udah keluar ya. Dokter Unedo belum ya? Belum. Ya. Dokter Unedo boleh ditunggu sebentar untuk bisa memunculkan menu PKD, repositori PKD-nya. Sambil saya ini ya dok ya, sambil saya praktekkan pengisiannya ya. Oke. Oke. Dokter Ivan boleh lanjut akses ke menu repositori PKD. Kemudian pilih data yang dosen. Nanti akan muncul di situ menu semester dan data dosennya ya. Jadi dokter pilih yang periodenya. Masukkan ke 2023-1, ganjil 2023-2024. Pilih yang menu ini. Jika sudah, silakan klik di gambar ini ya dok ya, gambar mata di bagian sini yang warna orange. Klik untuk melakukan pengisiannya. Nah, nanti akan muncul menu seperti ini, daftar data file. Setelah ada nama semesternya di atas, dan menu-menu komponen apa saja yang harus diupload ke laporan PKD. Nah, di sini kan kita mau upload SK mengajar, BAP, presensi gitu ya. Pilih menu yang nomor 5, yang SK mengajar, BAP, dan presensi. Klik titik 3 yang ada di sebelah kanan dari menu. Lalu pilih tambah data. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Kemudian browse file yang akan diupload ke dalam repository, yaitu tadi SK mengajar, kemudian nanti BAP dan presensinya gitu ya. Nanti boleh di browse di bagian sini. Ya. Kemudian nanti diarahkan ke dalam menu file, di mana Bapak Ibu nanti boleh pilih file dokumen yang akan diupload ke dalam sister ya. Di situ extensionnya wajib dengan PDF gitu ya. Jadi kalau JPEG gimana ya, dikonvert dulu ke PDF, nanti baru dipindahkan ke dalam repository. Nah, misalnya saya akan upload ini ya. Kita klik filenya, kemudian pilih open. Nanti otomatis file yang sudah Bapak Ibu unggah, nama filenya akan mengikuti nama file yang PDF-nya gitu ya. Jika nama PDF-nya SK mengajar, nama filenya otomatis terisi menjadi SK mengajar gitu. Nah, di menu ini Bapak Ibu boleh add more atau menambah file sampai dengan 5 kali sekali upload gitu ya. Misalnya ini SK mengajar, kemudian nanti di bawahnya ada BAP, presensi gitu ya. Nanti Bapak Ibu tinggal tambahkan aja add more, cari presensinya ada di mana gitu ya. Tinggal browse ulang, nanti baru upload lagi repositorinya. Kemudian presensinya gitu. Kemudian ulang lagi seperti itu, browse lagi, upload lagi BAP-nya gitu. Sampai dengan 5 kali. Ketika sudah selesai sampai 5 kali, itu maksimal, silakan klik submit di bagian sini. Di bagian bawah sini, klik submit. Dokter Unedo boleh bisa dibuka menu repositorinya lagi dok? Sudah ditambahkan dok? Nah, tadi file yang sudah kita upload, kita bisa cek lagi di sini. Sudah ada lambang checklist di sini, artinya sudah berhasil diupload ya di menu nomor 5 ini. Kemudian untuk melihat datanya dan mengambil link repositorinya, silakan klik kembali titik 3 yang ada di sebelah kanan menu. Kemudian klik lihat data. Nah, ini adalah menu yang dokumen yang sudah kita berhasil diupload ke dalam repository. Silakan
Bapak Ibu pilih di bagian action ini. Sudah, Ya, sudah muncul ya dok ya? udah ya, muncul. Udah. Kemudian untuk mengcopy linknya di bagian action ini, Bapak Ibu klik yang warna biru nih untuk copy link. Ini langsung copy clipboard ya dari situ. Jadi nggak perlu copy yang di atas lagi linknya, langsung dari bagian sini di bagian action yang warna biru, klik. Nah ini udah otomatis tercopy link repositorinya. Nah link ini yang akan kita gunakan untuk melengkapi ini ya menu sister tadi. Jadi untuk melengkapi uploadannya, bentar Bapak Ibu. Menunya kecil. Pak, saya ada tulisan ini, Pak. Apa? Dok? Anda tidak dapat melihat halaman ini karena Anda tidak memiliki jabatan dosen. Oh, tunggu sebentar ya dok. Suaranya nggak keluar, Pak Umar. Pak Umar masih off tuh. Ya dok, bentar dok. Ya. Jadi konfirmasi untuk datanya dokter agar ubah menjadi dosen karena menu itu hanya diakses oleh dosen ya dok. Jadi kita mau perbaiki dulu datanya di portalnya agar menu itu bisa diakses sama dokter ya. Mohon menunggu sebentar ya dok. Siap. Cari Bainik aja. Bainik yang tadi bisa nggak? Oh, emailnya ya. Kemarin phone-nya. Oke, kirim pada ini. Ini ada dok. Hmm, home Hmm, nggak ada, nggak usah, nggak video. Udah ya, udah. Ya, dokter itu boleh coba lagi dok di menu yang sama tadi. Apakah sudah bisa?
Halo Dokter Medo, apakah sudah bisa masuk menunya? Dokter Ivan aman ya dok ya? Ada kendala nggak dok? Iya, Aman, aman, nggak usah. Dokter Medo, apakah bisa masuk menunya? Lagi dicoba, Dok. Belum bisa, Pak. Belum bisa. Coba di refresh dulu dok, di Oh ya, refresh sebentar saya bentar. refresh ya. Fokus ke sini. Nggak muncul. Dok sudah muncul belum dok? Masih, Pak. Masih belum muncul ya? Ah, ah. Oke oke. Gini aja dok ya. Sambil nanti kita jalan, karena ini kan prosesnya biar jalan terus gitu ya. Siap, siap. Nanti kalau Siap, dokter siap. lanjut di setelah acara ini nggak apa-apa. Kalau nanti ada kesulitan boleh seperti biasa dok WA dengan saya. Ya, ya, ya. eh, Portalnya dan repositorinya ya dok ya. Oke, saya lanjut aja karena dokter Ivan juga udah bisa lanjut di sini. Nah, tadi hasil copy link ya. Terakhir kita ada copy link di repository. Link tersebut nanti Bapak Ibu lampirkan untuk mengisi di bukti pengajaran tadi ya. Jadi kalau memang tadi kita sudah membuat link untuk SK mengajar, membuat link untuk BAP dan presensi. Nah, link-link tersebut nanti digunakan sebagai dokumen lampiran di tiap-tiap kategori ini ya, maupun di pengajaran, kemudian di pendidikan akademik, pendidikan deskripsi, menggunakan link yang dari repositori tadi gitu ya. Nanti Bapak Ibu boleh membuat link-linknya terlebih dahulu, sehingga nanti ketika melakukan pengisian ini, pengisian apa namanya, pengisian lampiran, nanti Bapak Ibu tinggal copy paste aja dari menu siswa tadi ya, menu portal tadi ya, portal repositorinya. Nah, link yang sudah di copy tadi dari portal, silakan nanti Bapak Ibu copy pastekan saja di bagian sini. Nah, nanti akan muncul link seperti ini Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu tidak perlu upload dokumen lagi, tapi upload dokumennya ke repositori karena di menu sister ini tidak ada menu upload dokumen. Walaupun judulnya upload dokumen, tapi yang diminta adalah link repositori. Makanya Bapak Ibu semua dokumen yang akan dilampirkan ke dalam sister ini untuk laporan BKD dimuat terlebih dahulu ke dalam repositorinya UFIDA gitu ya. Jadi dan aman Bapak Ibu, ini dokumen-dokumen yang dalam repositori ini tidak bisa diakses open source dari luar gitu ya. Kalau yang sebelumnya bisa terlihat BAP dan lain-lain di Google, tapi sekarang sudah safe, sudah lebih aman karena sudah menggunakan cloud dari UFIDA sendiri gitu ya. Nah, link-link ini nanti Bapak Ibu copy link per kategori yang sudah diinputkan, baik itu SK mengajar, BAP dan presensi, dan dipaskan satu persatu ke dalam lampirannya. Ya.
tempel ke dalam situ linknya, ke dalam menu tautan dokumen. Bapak Ibu tinggal klik simpan dokumen. Pastikan di sini nama dokumennya diberikan ekstensi nama Bapak Ibu ya. Dipastikan itu agar tidak tertukar dengan dosen lain. Nah, jika sudah lengkap seperti ini, ada nama dokumennya dengan ekstensi nama Bapak Ibu, kemudian jenis dokumennya SK apa, misalnya SK mengajar ya, SK penugasan, kemudian BAP nanti dan presensi pilih lainnya gitu ya. Sama tautan dokumennya tadi yang sudah di repositori silakan ditempel di sini. Kemudian setelah itu, setelah ini dilengkapi, tinggal disimpan Bapak Ibu. Nanti setelah disimpan, dokumen tersebut Bapak Ibu bisa langsung lihat di sini. Bentuknya akan seperti ini nanti. Nah, dokumen tadi ini adalah dokumen yang kita linkkan dari repositori Ukrida. Jadi nanti ketika Bapak Ibu sudah copy paste ke dalam Sister, dokumen ini akan terisi secara otomatis melalui link yang sudah ditempelkan tadi. Itu dilakukan untuk seluruh kegiatan pengajaran. Jadi semuanya dilakukan seperti itu ya. Upload dokumen lampirannya, kemudian kalau sudah di-upload semuanya, nanti tampilannya akan berubah yang tadinya warna merah di depan Bapak Ibu tadi. Yang warna merah tadi nanti akan berubah menjadi warna biru ini. Nah, artinya ketika warna biru ini sudah muncul di sini, itu artinya Bapak Ibu sudah melampirkan dokumennya gitu ya. Tapi cek kembali apakah SK mengajar BAP dan presensinya sudah terupload semua. Bisa saja terjadi walaupun ini sudah warna biru ya, bukti ajarnya sudah warna biru, tetapi belum lengkap gitu ya. Misalnya baru SK mengajar saja gitu ya, baru SK mengajar tapi udah biru. Ya, bisa saja terjadi seperti itu, tapi Bapak Ibu harus tetap melengkapi sampai dengan BAP dan presensi. Kemudian perlu dicek juga SKS-nya, statusnya apa. Nah, untuk status di bagian sini, status ini adalah ketika Bapak Ibu memiliki beban mengajar yang berlebihan gitu ya misalnya, atau kegiatan lain yang SKS-nya besar banget gitu ya, lebih dari 12, lebih dari 16 bahkan gitu. Itu nanti di bagian status ini adalah menu yang digunakan untuk mengurangi beban SKS yang sudah Bapak Ibu laporkan. Misalnya SKS mengajarnya 20 SKS, nah itu kan kelebihan 4 SKS. Nah Bapak Ibu boleh pilih di menu ini, di menu status ini, di bagian tulisan selesai ini, klik di menu bagian ini, kemudian statusnya diklik lagi untuk drop down ke bawah, nanti akan ada menu tambahan ini untuk berlanjut, ada gagal dan beban lebih. Selesai ini adalah semua kegiatan yang dilakukan dan selesai di semester ganjil 2023. Kemudian berlanjut adalah kegiatan yang biasanya ada TMT-nya ya, ada terhitung mulai sampai dengan berapa gitu ya. Itu biasanya kayak seperti jabatan, kemudian tim, kepanitiaan misalnya dalam waktu setahun itu bisa dihitung sebagai berlanjut gitu ya. Kemudian kalau gagal, kalau Bapak Ibu tidak melakukan kegiatan itu, boleh pilih gagal. Lalu beban lebih adalah untuk apa ya, memberikan nilai 0 terhadap kegiatan tersebut. Artinya kalau Bapak Ibu berlebihan, makanya ada pengurangan misalnya tadi ada 20 SKS, perlu dikurangin 4 SKS. Nah, pilihlah menu ini beban lebih untuk menjadikan nilai tersebut menjadi 0. Artinya misalnya SKS-nya 4, makanya ketika dipilih beban lebih, statusnya akan menjadi 0. Perhitungannya akan seperti itu dan jumlahnya jadi memenuhi menjadi 16 seperti itu. Tetapi jika SKS-nya cukup, hanya cukup saja ya pilih statusnya selesai semua ya. Menu upload seperti tadi dilakukan untuk semua kategori yang ada di bidang pengajaran ini gitu ya. Jadi bisa dilakukan seperti itu melalui link upload ke repository, kemudian copy linknya ke dalam Sister dan nanti akan otomatis dokumennya bisa dibuka melalui aplikasi Sister. Ini bisa dilakukan untuk semua menu yang ada di pengajaran. Nanti disesuaikan saja Bapak Ibu ya. Kalau misalnya ada di sini ada membimbing atau menguji skripsi, nanti disesuaikan lagi dokumennya yang terdapat apa tetap yang pertama harus SK. Kemudian untuk membimbing dan menguji skripsi lampirannya harus ada berita acara ujian skripsi, kemudian lembar sampul skripsinya, kemudian ada lembar pengesahannya juga gitu ya. Nanti
lampiran, kemudian diupload terpisah antara SK dan lampirannya. Jadi untuk yang penguji dan pembimbing skripsi, nanti Bapak Ibu silakan siapkan SK pembimbing dan penguji skripsinya, lalu lampirannya tadi adalah berita acara ujian skripsi, kemudian ada ada sampul skripsi dan lembar pengesahan. Lalu untuk pembimbing akademik, jika Bapak Ibu menjadi pembimbing akademik di FKIK, boleh dilampirkan juga SK pembimbing akademiknya beserta lampiran nama mahasiswanya. Biasanya dalam SK itu sudah ada lampirannya, nama-nama mahasiswanya. Lalu kegiatan lain yang biasa dilaporkan adalah melakukan kegiatan pengembangan program kuliah tatap muka daring atau dalam bentuk RPS rangka pembelajaran. Ini bisa dilaporkan juga Bapak Ibu kalau Bapak Ibu selama ini mengajar menggunakan RPS gitu ya. RPS-nya boleh dilaporkan karena kalau memang itu diperbarui terus dan ada keterbaruannya silakan dilaporkan. Kemudian ada bahan ajar. Bahan ajar ini juga cukup membantu ya Bapak Ibu ya. Ada mengembangkan bahan kuliah bentuknya dalam bentuk bahan ajar. Bahan ajar itu bisa dalam bentuk modul, kemudian buku panduan gitu ya. Nanti bisa dilaporkan di bagian ini. Kemudian jika Bapak Ibu rutin menjadi pembicara di luar kampus, gitu misalnya di dalam pertemuan ilmiah gitu ya, yang sifatnya bisa dimuat dalam proceeding atau tidak gitu ya, yang sifatnya seperti itu, bukan pembicara dalam seminar atau webinar ya Bapak Ibu ya, tapi lebih ke pertemuan ilmiah yang akan dimuat ke dalam publikasi gitu ya. Nanti boleh Bapak Ibu dimasukkan ke dalam menu orasi ilmiah ini. Kemudian Bapak Ibu yang memiliki jabatan pimpinan di level fakultas atau perguruan tinggi, misalnya sebagai dekan, wakil dekan, kaprodi, kepala departemen gitu ya, boleh dilaporkan di bagian poin ini ya, menduduki jabatan perguruan tinggi, nanti dilampirkan SK jabatannya di bagian ini. Lalu hal lain yang biasa dilaporkan yang paling sering dilaporkan adalah di sini melakukan kegiatan pengembangan diri untuk meningkatkan potensi dan memperoleh sertifikasi profesi. Ini biasanya Bapak Ibu dokter sering banget yang melakukan ini ya. Ini lebih ke ke pengembangan keahliannya, misalnya kayak Dokter Unedo gitu ya. Di Objin misalnya ada pelatihan apa, workshop, kemudian training apa gitu yang misalnya sampai beberapa hari, mungkin sampai 100 jam atau berapa jam gitu dan dapat sertifikasi. Nah, nanti boleh dilaporkan di bagian ini. Nah, itu beberapa yang mungkin bisa ditambahkan di bagian pengajaran ketika Bapak Ibu data mengajarnya kurang dari yang ditentukan gitu ya. Karena nanti ada ketentuan di mana pengajaran ditambah penelitian itu harus 9 SKS. Nanti Bapak Ibu bisa perhatikan itu. Untuk yang kunci pertamanya untuk bisa lolos dari pelaporan BKD, jadi pengajaran ditambahkan dengan penelitian yang Bapak Ibu lakukan, jumlahnya harus 9 SKS. Itu pertama yang harus dilakukan. Kemudian atmas dan penunjangnya minimal 3 gitu ya. Jadi untuk pemenuhan 12 SKS seperti itu. Atau kalau misalnya pengajaran dan penelitiannya lebih dari 9 SKS gimana? Ya oke sekali itu gitu ya. Kalau sampai 12 ya nanti tinggal yang bidang atmas dan penunjangnya yang menyesuaikan satu pun bisa gitu ya. Kemudian lanjut ke menu berikutnya itu adalah pelaksanaan penelitian. Di sini pelaksanaan penelitian adalah untuk upload kegiatan-kegiatan penelitian Bapak Ibu yang entah itu dalam bentuk jurnal, kemudian dalam bentuk proceeding gitu ya. Kemudian dalam orasi ilmiah yang tidak dimuat dalam proceeding itu bisa dilaporkan juga di bagian ini. Nah, untuk cara penginputannya, Bapak Ibu silakan pilih bidang yang sesuai dengan kategorinya untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat publikasi gitu ya. Bapak Ibu boleh pilih di poin A ini, menghasilkan karya ilmiah sesuai dengan bidangnya. Nah, ini yang bersifatnya publikasi ya Bapak Ibu. Mulai dari buku, kemudian jurnal, proceeding, nanti boleh pilih di bagian ini yang pertama. Untuk penginputannya silakan klik pelaksanaan penelitian di bagian ini. Jadi setiap submenu itu ada kotaknya Bapak Ibu untuk tempat uploadnya ya. Nah, ini adalah beberapa tampilannya seperti ini. Nah, untuk penelitian yang memang misalnya Bapak Ibu sudah sinkronis dengan Sinta gitu, penelitiannya aktif di Sinta, kemudian sering disinkronisasi. Bapak Ibu tinggal klik tarik dari sini, klik tarik data Sinta, nanti sistem akan memproses jika Bapak Ibu sudah memiliki Sinta ya. Tetapi jika belum memiliki Sinta, maka akan tampilannya kosong seperti ini. Ini artinya dosen yang saya tarik ini belum ada Sintanya.
Mungkin nanti Dokter Ivan ketika tarik data Sinta ini akan tertarik seluruh penelitian yang ada di Sinta gitu ya. Tapi perlu diperhatikan juga bahwa untuk penelitian itu uh, harus memenuhi tenggat waktu yang ditentukan di semester berjalan gitu ya. Misalnya yang akan dilaporkan ganjil, jadi periodenya nanti penelitian yang publikasinya terjadi di semester ganjil itu yang bisa dilaporkan gitu. Dan wajib ada penelitiannya. Nah, penelitiannya apa saja ya tadi saya sebutkan di awal, boleh buku referensi, buku monograf, atau publikasi di jurnal internasional bereputasi, di jurnal nasional, atau jurnal nasional terakreditasi, proceeding internasional, nasional, itu bisa dilaporkan. Untuk menambahkan agar bisa diklaim ke dalam laporan BKD, silakan klik tambah di bagian sini jika ingin dilakukan secara manual. Jika dirasa ditarik dari Sinta tidak muncul, silakan dilakukan secara manual. Kemudian nanti Bapak Ibu tinggal pilih kategorinya di sini, pelaksanaan penelitiannya. Apa yang akan dilaporkan, misalnya Bapak Ibu kan melaporkan satu penelitian yang dipublikasikan di jurnal atau di proceeding atau dalam bentuk buku, silakan klik di bagian pelaksanaan penelitian ini, lalu pilih menghasilkan karya ilmiah sesuai dengan bidangnya, sesuai tadi yang kita acu di awal gitu ya. Kemudian kalau Bapak Ibu menyedur buku atau menyunting karya ilmiah boleh di bagian bawahnya. Atau untuk melaporkan hasil penelitian yang dalam bentuk jurnal maupun proceeding, silakan klik di bagian sini. Nah, dalam bentuk drop down ini nanti Bapak Ibu pilih kategori yang sesuai, misalnya menulis buku, monograf, referensi, atau book chapter gitu boleh dilaporkan juga. Kemudian internasional bereputasi, internasional biasa gitu ya, internasional tidak terindeks. Kemudian ada jurnal nasional terakreditasi, kemudian nasional biasa gitu ya, yang dewa aja. Lalu ada hasil pemikiran yang dipublikasikan dalam jurnal ini yang ditulis dalam bahasa resmi PBB, namun tidak. Nah ini jarang terjadi Bapak Ibu ya. Jadi kemungkinan dari hasil penelitian yang dipublikasikan dalam bentuk jurnal nasional sampai dengan KPS itu paling sering dilakukan Bapak Ibu dosen gitu. Kemudian bagaimana jika saya menulis proceeding gitu ya. Nah, di menu berikutnya di bawahnya ada hasil penelitian atau hasil penelitian yang didesimasikan. Nah, ini untuk menu-menu proceeding ya Bapak Ibu ya. Nanti tinggal dipilih kategorinya masuk ke yang mana gitu ya. Ini banyak sekali pilihannya Bapak Ibu. Nanti pilihan kategori proceedingnya disesuaikan saja gitu ya. Nah, kemudian untuk pengisiannya, silakan Bapak Ibu setelah memilih kategori yang ditentukan tadi, misalnya ya, saya kasih contoh satu, menulis di jurnal Sinta gitu ya. Berarti pilih yang hasil penelitian pemikiran yang dipublikasikan dalam bentuk jurnal nasional terakreditasi Kemenristek Dikti. Nah, ini di sini adalah untuk upload jurnal Sinta. Saya contohkan satu. Saya klik di bagian sini. Ya, kalau sudah diklik, kemudian turun ke menu bawahnya. Nah, nanti akan ada isian-isian yang harus diisi ya Bapak Ibu ya. Untuk jenisnya, silakan Bapak Ibu pilih jurnal nasional terakreditasi. Tapi kalau untuk misalnya Bapak Ibu mau upload jurnal nasional, nanti menunya akan beda lagi, jurnal internasional bereputasi atau internasional biasa ya. Nanti bisa dipilih kayak gitu di menu jenisnya. Jadi jurnalnya apa gitu ya. Kategori capaiannya apa? Kalau itu jurnal, pilih publikasi, proceeding publikasi. Kemudian kalau misalnya buku, tinggal pilih buku. Kalau misalnya Bapak Ibu ada buat haki, silakan di haki gitu ya. Atau pembicara jika Bapak Ibu sebagai pembicara dalam simposium atau pertemuan ilmiah menghasilkan proceeding gitu ya. Kemudian aktivitas Letapmas ini boleh dikosongkan saja Bapak Ibu, lalu pindah langsung ke judul artikelnya apa. Silahkan masukkan judul artikelnya sesuai yang sudah terpublikasi di periode itu. Nama jurnalnya apa, kemudian tautan laman jurnalnya. Tautan laman jurnalnya itu adalah halaman awal jurnal di home-nya ya. Kemudian tanggal terbitnya kapan, sebutkan di situ. Lalu volume berapa, nomor berapa, halamannya berapa sampai berapa. Misalnya halamannya 600 sampai 605 gitu ya. Nah, tulisnya seperti ini, Bapak Ibu. Sampai 605 gitu ya. Nah, tulisnya seperti itu. 600 strip 605. Kemudian penerbitnya dari penerbit apa, nanti Bapak Ibu boleh lihat di jurnalnya. Jika ada DOI-nya, silakan dimasukkan. ISSN-nya dimasukkan juga. Tautan eksternalnya, silakan Bapak Ibu
copy dari link PDF, tapi kalau misalnya link PDF-nya tidak ada, boleh menggunakan link repository yang Ukrida tadi ya. Nanti Bapak Ibu tinggal masukkan ke dalam link repository yang Ukrida tadi, copy linknya dan pastekan ke dalam tautan eksternal, tempel di tautan eksternal. Kemudian untuk petunjuk akses, ini biasanya dilampirkan username dan password untuk ketika Bapak Ibu melampirkan dokumen Scopus yang berbayar. Nah, keterangan verifikasinya silakan ditulis di situ. Tetapi saya sarankan untuk menggunakan link repository agar tidak memberikan username dan password di dalam keterangan penunjuk akses. Lalu untuk upload filenya, caranya sama seperti tadi. Klik menu pilih file, cari file PDF yang akan kita unggah. Cari file PDF yang akan kita unggah. Kemudian pilih filenya. Ya, saya lanjutkan ya Bapak Ibu ya. Maaf tadi ada potong tentang doa ya. Kita lanjut tadi sampai ke upload bidang penelitian. Nah, di sini nanti Bapak Ibu tinggal pilih dokumen yang akan diupload ke dalam sister, pilih dokumennya. Nah, setelah pilih dokumen, masukkan nama dokumennya apa. Misalnya kita akan upload jurnal cinta ya, jurnal nasional cinta 4 gitu misalnya. Keterangannya boleh diabaikan, tidak diisi. Kemudian jenis dokumennya pilih. Di sini karena menunya sudah ditentukan dari sister, kalau terkait jurnal ilmiah, nanti Bapak Ibu silakan pilih kategorinya menjadi publikasi Bapak Ibu ya. Pilih publikasi gitu, disesuaikan. Nah, tautan dokumen ini boleh dari website jurnalnya itu sendiri, atau ketika Bapak Ibu jurnalnya itu berbayar, silakan menggunakan repository Ukrida untuk upload file PDF-nya, kemudian copy tautannya ke dalam link ini ya. Nah, setelah di copy paste dari repository atau dari halaman jurnalnya, Bapak Ibu langsung boleh klik
tambah dokumen baru. Kemudian setelah tambah dokumen baru, nanti Bapak Ibu upload kembali dokumen kedua, yaitu bentuknya adalah, nah, upload bentuk kedua ini adalah SK penugasan penelitiannya. Nah, itu nanti akan dibuatkan setiap semester dari FKIK ya, untuk surat tugas penelitiannya Bapak Ibu. Nanti boleh diminta melalui PSPPD, Ibu Ana atau Dokter Hendrik. Nah, nanti Bapak Ibu melakukan hal yang sama, upload filenya di bagian ini, kemudian isi nama dokumennya adalah SK penugasan penelitian. Jenis dokumennya kita pilih sebagai SK. Nah, pilihnya adalah sebagai SK penugasan. Lalu tautan dokumennya dilampirkan yang dari repositori Ukrida. Jadi nanti repositori Ukrida sangat berpengaruh terhadap dokumen-dokumen yang akan diupload ke dalam aplikasi sistem. Jika sudah, SK dan artikelnya, surat penugasan dan artikelnya sudah dimasukkan nama dosen yang menulis di artikel tersebut. Misalnya di sini yang pertama dari perguruan tinggi, misalnya Dokter Unid ya. Saya contohkan di sini untuk pengisiannya, untuk penambahannya seperti apa. Ya. Masukkan nama universitasnya terlebih dahulu. Kita ketikkan ya di bagian sini Krida Wacana gitu Bapak Ibu, biar langsung tertuju ke universitas Krishna Ketua Ukridanya langsung. Typingnya Krida Wacana, kemudian pilih nama dosennya di bagian sebelah sini. Kita misalnya mau menambahkan Dokter Unedo gitu ya. Kita ketikkan dia nama Dokter Unedo. Kemudian kita pilih ini. Nah, nanti akan otomatis terinput. Kemudian pilih urutannya ke berapa. Misalnya Dokter Unedo urutan pertama gitu ya. Kita ubah. Jadi pilih di sini urutannya. Masukkan angka 1 gitu misalnya. Atau digerakkan by kursor ini boleh juga. Kemudian masukkan afiliasinya menjadi Ukrida ya. Ditulis lengkap Universitas Kristen Krida Wacana. Kemudian seterusnya perannya sebagai apa gitu. Sebagai penulis, misalnya penulis pertama Dr. Unedo gitu ya. Corresponding atau enggak? Ya, kalau misalnya correspondingnya Dr. Unedo, silakan checklist correspondingnya. Kalau tidak atau correspondingnya Pak Ivan gitu ya, pindahkan ke Pak Ivan gitu. Ke Dr. Ivan, sorry. Nah, jika sudah menambahkan jumlah penulisnya, cek kembali apakah Bapak Ibu dokter menulis dengan mahasiswa atau tidak. Kalau dengan mahasiswa silakan input di bagian ini. Caranya sama, masukkan universitasnya terlebih dahulu. Kemudian pilih nama mahasiswanya siapa gitu ya. Nah, seperti ini. Nanti masukkan universitasnya, misalnya Krida Wacana gitu ya. Kemudian pencarian. Nah, nanti ada nama-nama nama-nama universitasnya dari mana. Misalnya ini saya contohkan aja UI gitu ya. Prosedurnya apa kedokteran gitu ya. Nah, nanti akan muncul seperti ini, apa pilih prodinya, kemudian terakhir pilih nama mahasiswa, silakan masukkan nama mahasiswanya, seperti itu. Itu jika Bapak Ibu dokter meneliti dengan mahasiswa ya. Kalau dengan sesama dosen, silakan inputnya seperti tadi. Nah, ketika Bapak Ibu sudah menambahkan semua penulis-penulis yang terkait dengan artikel tersebut, langkah terakhir adalah klik simpan dan pastikan simpan ininya berhasil. Nanti ada notifikasi dengan berwarna hijau bahwa uploadan Bapak Ibu berhasil dilakukan gitu. Nanti akan ada
menu di atas berwarna hijau ketika Bapak Ibu selesai upload dokumennya. Nah, ketika Bapak Ibu sudah melakukan upload filenya ke dalam sistem, kemudian Bapak Ibu kembali lagi ke menu awal yang di penelitian ini ya, yang menghasilkan karya ilmiah sesuai dengan bidangnya. Lalu klik tombol sinkronisasi atau tarik kinerja yang di bagian kanan ini, yang biru kotak kecil. Kalau sudah, maka penelitian yang ada di periode tersebut akan tertarik secara otomatis dan mengisi sesuai dengan susunan penulisnya gitu ya. Nanti SKS-nya akan menyesuaikan. Misalnya di penulis pertama nanti otomatis menulisnya dapat 60% misalnya gitu. Kemudian di penulis kedua nanti dapat 40% gitu. Dan seterusnya. Nanti akan otomatis seperti itu. Nah, untuk bidang penelitian dilakukan seperti itu Bapak Ibu, nanti penambahannya melalui menu-menu yang ada di sebelahnya nih. Untuk menambahkan secara manual, nanti Bapak Ibu tinggal pilih aja di bagian situ. Tinggal pilih kategorinya apa aja. Di sini banyak sekali Bapak Ibu ya. Mulai dari jurnal, kemudian nanti artikel ilmiah yang bisa disimpan di perpustakaan, kemudian penelitian didiseminasikan dalam bentuk proceeding, nanti bisa juga di situ. Kemudian ada menyadur buku ilmiah yang diterbitkan secara nasional, itu biasanya dipublikasinya di toko-toko buku gitu ya. Kemudian menyunting karya ilmiah juga bisa, lalu membuat rancangan karya teknologi yang dipatenkan di HAKI. Nanti Bapak Ibu ketika mempunyai produk yang dihakikan, silakan dilaporkan dalam bentuk penelitian ya, yang wajib ya. Jadi nggak bisa misalnya Bapak Ibu bikin modul terus dipatenkan atau dihakikan atau diciptakan dilaporkan di penelitian, itu nggak bisa. Tapi lebih ke yang bersifat ke penelitian seperti jurnal, penelitian, kemudian produk-produk itu bisa dilaporkan di penelitian dengan bentuk HAKI gitu ya. Kemudian di situ ada karya yang dipatenkan atau HAKI sama ya tadi ya. Kemudian HAKI sama terakhir itu, nah ini semuanya tentang HAKI sih, paten HAKI, dan menunya sama. Nanti ada Bapak Ibu boleh pilih kategorinya sesuai dengan jenis HAKI-nya apa. Sampai di sini ada pertanyaan Dr. Unido, Dr. Ivan, Dr. Santi? Untuk bidang pengajaran dan penelitian ada pertanyaan? Silakan Bapak Ibu yang ada pertanyaan terkait penyusunan BKD untuk bidang pengajaran dan penelitian. Jika tidak ada, saya lanjut ke bidang pengabdian ya Bapak Ibu. Ya, untuk bidang pengabdian ini lebih kepada kegiatan-kegiatan pengabdian masyarakat yang Bapak Ibu lakukan. Bisa mengikuti kegiatan bakti sosial, terus kemudian sebagai penyuluh atau pembicara dalam kegiatan kegiatan pengabdian masyarakat gitu ya. Nanti boleh diklaim di kegiatan ini. Nanti tinggal disesuaikan aja kategorinya. Nah, untuk yang pertama ini ada melaksanakan pengembangan hasil pendidikan dan penelitian. Nanti Bapak Ibu boleh diinputkan di bagian sini. Cara inputnya sama seperti tadi, pilih kotak di bagian sini. Tambahkan secara manual. Lalu pilih kategorinya apa. Nah, di sini ada melaksanakan pengembangan hasil pendidikan dan penelitian, kemudian memberi pelayanan kepada masyarakat atau kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas umum pemerintah dan pembangunan. Kalau itu misalnya contoh aja Dokter Unido gitu ya, memberi penyuluhan tentang objin gitu, itu silakan pilih di kategori ini, boleh dok, memberi pelayanan kepada masyarakat sesuai bidang keahlian gitu ya. Nanti boleh dipilih bagian ini, checklist di sini. Lalu judul kegiatannya apa, nama kegiatannya apa, nama kegiatan apasnya apa, penyuluhannya apa gitu ya. Nanti silakan dimasukkan di situ. Misalnya penyuluhan tentang objin kepada masyarakat gitu. Nanti silakan dimasukkan di situ. Pilih afiliasinya, masukkan UPRIDA.
Rida Wacana. Nah, afiliasinya pilih Universitas Kristen Rida Wacana, lalu kelompok bidangnya silakan diisi, kedokteran gitu ya. Kalau misalnya nggak ada yang lebih spesifik, pilih ilmu kedokteran saja. Lalu di tahapan sebelumnya kita abaikan saja jenis SKIM-nya. Pilih iptek bagi masyarakat gitu ya. Kemudian lokasi kegiatannya di mana? Misalnya di Jakarta, di Bogor, di Bandung, atau di mana gitu ya. Nanti pilih itu kegiatannya sesuai dengan surat penugasan dan sertifikatnya. Tahun usulannya kapan? Misalnya kegiatannya diusulkan dari tahun 2023 gitu ya, baru dilaksanakan di 2024. Nah, nanti dituliskan di sini tahun usulannya 2023, tahun kegiatannya 2024, tahun pelaksanaannya nanti pilih satu, pilih tahun kegiatannya di misalnya 2024 gitu ya. Contoh saja. Nah, tahun usulannya 23 misalnya, kemudian kegiatannya 24 dan di 2024, lokasinya Jakarta gitu ya. Selama kegiatannya pilih satu, itu diperkirakan dalam waktu 1 tahun gitu ya. Tahun pelaksanaannya ke satu juga sama, biasanya waktunya cuma hanya setahun saja. Kemudian dana dari Dikti, ketika Bapak Ibu dapat hibah, silakan dimasukkan di sini. Dana perguruan tinggi, kalau menggunakan dana dari perguruan tinggi untuk melakukan kegiatan tersebut, silakan dilaporkan di sini jumlahnya berapa. Dana dari institusi lain, misalnya dari rumah sakit, dari apa gitu, nanti Bapak Ibu boleh dilaporkan di sini jumlahnya berapa. In kind ini boleh dikosongkan saja. Kemudian masukkan nomor SK penugasannya. Ini boleh minta ke FKIK surat penugasannya. Nanti bisa berdasarkan surat undangannya, berdasarkan sertifikat yang sudah didapatkan. Nanti minta diberikan surat penugasannya ke FKIK, boleh. Kemudian tanggal SK-nya harus dilampirkan tanggal berapa, disesuaikan dengan kegiatannya. Mitra Litapmas jika ada. Jika tidak ada, kosongan saja. Kemudian paling harus dihapus, yang harus diupload apa aja di sini, yaitu surat penugasan dan sertifikat. Nanti Bapak Ibu upload 2 kali ya, Bapak Ibu. Kalau mau sekali boleh digabungkan surat tugas dan sertifikatnya. Pilih filenya seperti tadi, pilih dokumen yang akan diupload, PDF-nya. Setelah dipilih, sudah masuk ke dalam jenis file ini. Nanti Bapak Ibu tinggal tambahkan nama dokumennya apa. Keterangan boleh diabaikan, jenis dokumennya saya akan pilih SK penugasan, kalau sertifikat pilih lainnya. Lalu tautan dokumen ini silakan diisi melalui repositori Prida sebagai dokumen cadangan gitu ya. Ketika PDF-nya tidak bisa dibuka, nanti tautan dokumennya ini bisa dibuka gitu ya. Ini bisa dilakukan 2 kali juga sama. Yang pertama misalnya SK penugasan atau surat tugas, yang kedua adalah sertifikatnya, gitu, seperti itu. Pengisinya sama seperti penelitian tadi, Bapak Ibu. Pilih siapa aja yang ikut kegiatan tersebut. Misalnya dokter itu bareng sama dokter Ivan, kemudian sama dokter siapa ya, dokter Hendrik gitu ya, sama Bu Ana dan lain-lain gitu misalnya. Nanti pilih di sini, tambahkan masukkan universitas seperti tadi, kemudian pilih dosennya, perannya sebagai apa. Mau sebagai ketua atau sebagai anggota, silakan boleh. Statusnya pastikan dipilih checklist yang aktif ini ya. Ketika sudah ditambahkan semua nama dosennya, kalau ada mahasiswa silakan tambahkan juga. Seperti tadi, nama universitasnya apa, prodinya apa, kemudian tambahkan mahasiswanya, pilih perannya sebagai apa, anggota gitu misalnya ya, kemudian pilih statusnya aktif. Jika berkolaborasi dengan perusahaan lain juga boleh ditambahkan di sini, tapi ini jarang sekali dilakukan. Jadi nanti biasanya sebatas antara dosen dan mahasiswa, mungkin bisa ditambahkan di situ. Ketika semua sudah selesai terisi semua, silakan klik simpan dan pastikan upload dokumennya berhasil ya Bapak Ibu ya. Nah di sini perlu diingat untuk upload filenya itu maksimal 5 MB dan pastikan maksimal di angka 5 MB ya. Jika lebih dari itu pasti gagal untuk uploadnya dan simpan dokumennya, harus mengulang lagi. Jadi perlu diperhatikan juga sebelum Bapak Ibu mengupload file dokumen baik itu
tidak gagal. Nanti setelah Bapak Ibu sudah melakukan upload dokumennya, Bapak Ibu kembali ke menu sebelumnya yang di layanan BKD itu. Kemudian klik kembali tarik kinerja portofolio di bagian kanan tiap-tiap subunsurnya. Nanti Bapak Ibu boleh klik itu, nanti akan secara otomatis menarik kegiatan yang sudah diinput tadi. Yang sudah diinput dari bagian Apmas tadi. Nanti akan muncul di bagian sini beserta dengan SKS yang sudah dicapainya berapa. Begitupun dengan kegiatan-kegiatan lain di Apmas gitu ya. Silakan pilih kategori yang sesuai, cara uploadnya sama, dan pastikan di situ nanti dokumennya lengkap ya Bapak Ibu ya. Surat tugas dan sertifikat untuk Apmas harus dilampirkan. Bagaimana jika tidak ada sertifikat, boleh dengan bukti kegiatannya apa gitu, misalnya bukti presentasinya atau bukti ucapan terima kasih dari penyelenggaranya, silakan dilampirkan di situ. Bergeser ke pelaksanaan penunjang Bapak Ibu. Nah, di kegiatan pelaksanaan penunjang ini relatif paling sering dilakukan oleh Bapak Ibu yaitu apa? Panitiaan, tim, peserta webinar, pembicara di webinar, seminar, workshop, training gitu ya. Ini bisa sekali dilaporkan di kegiatan penunjang ini. Nah, di sini ada beberapa kategori Bapak Ibu. Yang pertama itu ada menjadi anggota dalam satu panitia pada perguruan tinggi. Ini bisa misalnya dilibatkan dalam kepanitiaan di fakultas. Jadi Bapak Ibu bisa melaporkan di bagian ini misalnya sebagai tim akreditasi, sebagai tim penjaminan mutu gitu ya. Kemudian sebagai panitia PID misalnya. Nanti Bapak Ibu boleh laporkan di bagian ini gitu ya. Yang penting intinya di situ adalah terkait dengan kepanitiaan. Kemudian yang berikutnya adalah menjadi anggota panitia dan pemerintah. Ini juga ditugaskan dari pemerintah. Bapak Ibu melaksanakan kegiatan penunjangnya apa? Misalnya duduk di tim apa tapi tingkatnya nasional yang ditugaskan oleh pemerintah. Itu bisa gitu ya. Tim MBKM misalnya seperti itu. Ya, kegiatan selanjutnya mewakili perguruan tinggi dalam lembaga pemerintahan. Ini jarang terjadi Bapak Ibu ya. Ini harus ada penugasan dari pemerintah. Nanti jika Bapak Ibu ada pertanyaan terkait hal ini boleh. Kemudian yang paling sering dilakukan adalah berperan serta aktif dalam pertemuan ilmiah. Nah, di sini nih, Bapak Ibu paling sering melakukan kegiatannya itu biasanya seminar, webinar, workshop, training, dan lain-lain. Silakan lihat di bagian sini. Cara inputnya sama, klik kotaknya di sebelah ini, nanti Bapak Ibu akan dibawa ke dalam menu pengisian ataupun penambahan dokumennya untuk tarik ke aplikasi Sister. Setelah selesai pengisian di sana, nanti Bapak Ibu jangan lupa klik tarik kembali portofolionya dari bagian sini agar bisa tertarik dan bisa diklaim di periode berjalan, dan pastikan periode yang kegiatan yang dilakukan itu dalam periode semester yang akan dilaporkan gitu ya. Mendapat penghargaan atau tanda jasa, nah ini lebih kepada dosen-dosen yang berstatus PNS, nanti ada penghargaan tanda jasa yang bisa dilaporkan di sini. Menulis buku pelajaran SLTA, jika Bapak Ibu ada terlibat dalam penulisan buku untuk anak-anak sekolah lanjutan tingkat atas, itu dilaporkan juga. Buktinya sama, surat penugasan dan bukti dokumennya apa. Mempunyai prestasi di bidang olahraga atau humaniora, ini juga bisa dilaporkan. Misalnya juara voli tingkat nasional gitu ya, silakan dilaporkan. Kemudian keanggotaan dalam tim penilai atau kegiatan lainnya dalam kementerian. Nah, di sini nanti contohnya saja Bapak Ibu sebagai tim penilai jabatan fungsional di tingkat Kemdikbud. Nah, itu bisa dilaporkan tuh. Untuk uploadnya saya akan berikan contoh satu kegiatan. Nah, sama seperti yang tadi di awal, semuanya akan berawal dari menu Bapak Ibu nih. Ada di setiap kategori itu ada menu data diambil dari menu. Nah, ini adalah sumber Bapak Ibu harus menginputkan dokumennya sebelum menarik dari portofolio. Silakan klik di bagian sini. Setelah muncul tampilan dari penunjang ini, silakan Bapak Ibu klik tambah kegiatannya apa yang mau ditambahkan. Misalnya mengikuti kegiatan seminar atau webinar ya. Nah, nanti Bapak Ibu
boleh pilih kategori yang sesuai itu di tingkat apa gitu ya, misalnya kegiatannya apa gitu ya. Nah, misalnya Bapak Ibu mau melaporkan, oh saya sebagai pembicara, saya sebagai anggota, sebagai peserta seminar atau webinar gitu ya. Pilih yang berperan serta aktif dalam pertemuan ilmiah ini, klik, akan muncul drop down ke bawah, ada di tingkat internasional, atau nasional atau regional sebagai ketua, atau tingkat internasional nasional sebagai peserta, di lingkungan perguruan tinggi sebagai ketua, atau di lingkungan perguruan tinggi sebagai anggota. Nah, kalau saya sebagai pembicara pilih yang mana? Boleh dipilih yang sebagai ketua gitu ya. Kemudian untuk yang peserta, inputnya di bagian anggota atau peserta ini. Nanti tinggal dipilih nih kegiatannya tingkatnya apa. Kalau dilakukan di FKIK ya tingkatnya pilih perguruan tinggi. Kalau kegiatan Bapak Ibu dilakukan secara di seminar nasional ya pilih yang ini, atau di internasional pilih yang di atasnya gitu. Nanti pilih yang sesuai aja kategorinya. Misalnya pilih yang nasional ini. Kemudian selanjutnya pilih nama kegiatannya apa. Masukkan nama kegiatannya misalnya seminar bla 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 gitu ya. Pilih jenis kegiatannya apa. Jika Bapak Ibu sebagai peserta pilih sebagai anggota, kalau sebagai pembicara pilih panitia lainnya ya. Kemudian setelah itu pilih instansinya. Instansinya kita masukkan UKRIDA seperti biasa, Universitas Kristen Krida Wacana secara lengkap. Tingkatnya sesuaikan, misalnya Bapak Ibu karena tadi kita klaimnya di seminar nasional, maka pilih yang nasional. Kemudian masukkan nomor SK penugasan. Misalnya seperti ini. Tanggal mulainya misalnya tanggal 6 Maret gitu ya. Kegiatannya. Tanggal selesainya kegiatannya cuma sehari, tanggal 6 Maret juga gitu. Atau misalnya kegiatannya 3 hari, nanti hitung sampai 68. Nah, misalnya seperti ini. Kemudian masukkan nama anggotanya siapa aja. Kalau misalnya Bapak Ibu di kegiatan itu, di kepanitiaan itu ada beberapa dosen dan Bapak Ibu mau input, silakan boleh saja. Tambahkannya seperti tadi, nama perguruan tinggi, kemudian nama dosennya siapa, perannya sebagai apa. Sebagai pembicara, sebagai anggota, sebagai peserta, silakan diinput di bagian situ. Tergantung kegiatannya apa, kepanitiaan nanti Bapak Ibu pilihnya sebagai ketua dan anggota. Kalau Bapak Ibu sebagai pembicara di seminar, sebagai ketua di seminar, dan peserta di kegiatan pertemuan ilmiah juga sebagai peserta ya, nanti pilihnya seperti itu perannya. Nanti jika anggotanya lebih dari 2, silakan tambah anggota di bagian sini. Nanti akan muncul menu sama seperti bagian ini ya Bapak Ibu ya, ketika tambah data. Ketika selesai menginput nama dosen dan anggotanya semuanya, silakan pilih dokumen yang akan diupload seperti tadi. Klik di bagian ini, nanti akan diarahkan ke menu di mana Bapak Ibu simpan PDF-nya. Setelah itu pilih PDF dan open. Nanti akan masuk di bagian ini. Kemudian masukkan nama dokumennya, misalnya surat tugas gitu ya, surat tugas seminar gitu ya. Keterangan boleh dikosongkan. Jenis dokumennya pilih SK penugasan. Pilih SK penugasan. Kemudian tautan dokumennya adalah tautan yang kita simpan ke dalam repositori UKRIDA. Nanti tinggal di copy paste dari sana, masukkan ke sini linknya gitu ya. Nanti sebagai cadangan jika file yang diupload rusak, maka linknya akan masih bekerja. Kemudian jika yang diupload ada sertifikat juga, silakan tambahkan dokumen yang kedua, upload sertifikatnya, berikan nama sertifikat, mas gitu misalnya.
keterangan boleh dikosongkan, jenis dokumen pilih lainnya, tautan dokumennya boleh di-copy dari link repository. Jadi yang di awal tadi di repository Bapak Ibu boleh upload semua kelengkapan BKD ke situ, ke dalam link itu. Nanti Bapak Ibu tinggal copy paste untuk melampirkan di bagian ini gitu. Linknya sudah terisi dan dokumen yang diupload sudah lengkap, surat tugas dan sertifikat, silakan simpan. Nah, lakukan hal tersebut untuk semua kegiatan penunjang. Caranya sama Bapak Ibu untuk upload dokumen dan buktinya sama. Bagaimana jika tidak ada sertifikatnya? Ya, ada beberapa kegiatan tidak ada sertifikatnya seperti kepanitiaan, kemudian penugasan dari dikti untuk penilai jabatan fungsional gitu, memang tidak ada sertifikatnya, hanya lampirkan SK saja sudah cukup. Seperti itu. Nah, ketika Bapak Ibu sudah melakukan pengisian keseluruhan dari pengajaran sampai dengan penunjang, nanti Bapak Ibu boleh cek di bagian simpulan ini. Berapa sih SKS yang sudah saya kumpulkan, yang sudah saya dapatkan setelah melakukan pengisian gitu ya. Bapak Ibu boleh klik di bagian simpulan. Nah, di sini muncul nih Bapak Ibu nih jumlah SKS-nya berapa. Misalnya tadi sudah di-input nih pengajarannya 6, kemudian penelitiannya 3, kemudian apasnya misalnya 1 gitu, penunjangnya 1. Nah, nanti akan menjumlah di bagian sini. Jadi 13 atau 14 atau 12 gitu ya. Dan di sini perlu diperhatikan juga Bapak Ibu ya. Jadi untuk poin 1 dan 2, pendidikan dan penelitian, jumlahnya harus 9 untuk bisa memenuhi. Pelaksanaan pengabdian dan penunjang itu mengikuti. Jadi artinya kalau misalnya poin 1 dan 2 itu udah dapat 9, berarti pengabdian dan penunjang harus 3, karena jumlahnya harus 12 SKS capaiannya. Di sini ada keterangan bahwa minimal 12 SKS, maksimal 16 SKS. Gitu ya. Jadi catatannya 1, poin 1 dan 2 harus 9, poin 3 dan 4 ini harus nanti akan mengikuti. Kalau poin 1 dan 2 itu lebih dari 9, misalnya 11, maka poin 3 dan 4 boleh mengikuti. Misal jadi 1 SKS atau 2 SKS itu sudah memenuhi. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk dosen yang tidak memiliki jabatan struktural atau dosen dengan tugas tambahan, semua poin bidang pendidikan, penelitian, pengabdian penunjang harus dipenuhi. Meskipun 0,1, 0,2 itu misalnya, itu harus dipenuhi. Harus ada di bidang penelitian, kemudian di pendidikannya, pengabdiannya dan penunjangnya harus selesai, harus ada semua. Nggak boleh kosong. Nah, untuk yang dengan dosen dengan tugas tambahan ini boleh beberapa kategori dikosongkan dengan minimal SKS pendidikan itu 3 SKS. Itu untuk dosen dengan tugas tambahan, artinya dosen-dosen yang menjabat di FKIK mulai dari dekan sampai dengan kepala departemen. Seperti itu. Nah, setelah di sini sudah memenuhi, Bapak Ibu boleh simpan permanen. Nah, kalau simpan permanen ini apain gitu ya? Bapak Ibu tinggal menunggu penilaian dari asesor. Nanti ada asesor dari FKIK yang akan menilai penilaian untuk BKD Bapak Ibu. Misalnya sudah selesai hari ini gitu. Nanti mungkin akan diproses beberapa hari ke depan untuk dinilai oleh asesor. Setelah dinilai nanti Bapak Ibu akan dapat feedback dari tiap-tiap unsur yang sudah diisi. Entah itu perbaikan angka kreditnya, atau capaian SKS-nya, mana yang kelebihan, mana yang kekurangan nanti akan diinformasikan dari asesor itu. Apa yang harus disesuaikan. Nah, ketika dosen sudah simpan permanen ini, tinggal menunggu hasil penilaian dari asesor sambil memantau feedbacknya apa. Nanti kalau memang ada feedback perbaikan, nanti boleh info ke kami lagi untuk dibukakan kembali menu untuk pengisian ulang dan perbaikan datanya. Nanti setelah diperbaiki, simpan permanen lagi untuk dinilai lagi oleh asesor. Seperti itu terus sampai dengan hasilnya memenuhi. Setelah hasilnya memenuhi dan asesor sudah menilai, kedua asesor sudah menilai dan menyetujui bahwa angka kreditnya sudah 12 sampai 16 SKS dan setujui dengan status memenuhi ini, nanti Bapak Ibu bisa cetak kembali menunya di bagian biodata ini. Nanti di bagian paling bawah, di bagian update biodata ini akan berubah menjadi lihat hasil penilaian atau cetak kinerja. Cetak kinerja. Nanti Bapak Ibu bisa cetak laporan BKD yang sudah dikumpulkan selama 1 semester itu.
berapa capaian SKS-nya. Nah, itu yang disimpan oleh Bapak Ibu untuk pemenuhan 4 laporan BKD secara berturut-turut untuk bisa Herdos, dan kebutuhan Herdos itu untuk menaikkan jenjang jabatan fungsional ke yang lebih tinggi ke LK dan guru besar gitu ya. Jadi kenapa ini penting dilakukan ya, karena kedepannya seperti itu, ketika jabatan fungsionalnya harus mencapai LK dan GB, Bapak Ibu harus Herdos dulu. Nah, Herdos syaratnya apa? Memiliki laporan BKD 4 semester berturut-turut gitu. Jadi ini harus dilakukan secara rutin tiap semester oleh Bapak Ibu dosen semua gitu. Mungkin sekilas pengisian BKD seperti itu. Jika ada pertanyaan silakan Bapak Ibu. Nanti panduan PO BKD, kemudian panduan yang pengisian BKD juga akan kami share ke Bapak Ibu di grup WA yang Diknis. Itu akan kami share di situ juga, nanti Bapak Ibu bisa lihat juga. Terus panduan repositori juga akan kami share di grup itu. Kemudian untuk rekaman video ini boleh diakses melalui PSPPD ya dok ya, Bapak Ibu dokter. Silakan jika ada pertanyaan. Ya, silakan Bapak Ibu yang ingin menanyakan jika ada kendala atau ada yang belum dimengerti gitu ya. Ini ada Dokter Lunedo, kemudian ada Dokter Rika. Siang Pak Omar, Halo siang Dokter Rika, gimana dok? izin saya bergabung di tengah-tengah. Ya, Kemudian saya lagi di kamar operasi, jadi sinyal saya tuh hilang timbul. Jika berkenan nanti ada rekamannya, saya akan coba kerjakan. Nanti jika ada kesulitan, boleh saya menghubungi Pak Umar. ya boleh dok, boleh sekali dok. Baik. Terus saya kan belum punya sama sekali account sister, Pak. Nah, Ya, Mas. ya dok, terputus dok. Ya maaf, saya kan belum punya sama sekali account sister, tapi saya akan ikut pekerti di bulan depan. Nah, pekerti itu sebenarnya minta account sister supaya mereka bisa mengupload sertifikat. Nah, itu kira-kira bisa menyusul kita upload sendiri atau gimana ya, Pak? Mohon arahan. Ya, untuk akun sister sebenarnya sebentar untuk prosesnya dok. Yang penting dokter sudah memiliki email Ukrida yang aktif ya dok. Dokter Rika punya email Ukrida yang aktif dok? Oh, terputus mungkin ya. Jadi nanti untuk pembuatan akun sisternya akan kami bantu dampingi dok. Nanti mungkin saya akan hubungi dokter nih untuk pembuatan akun sisternya. Kemudian untuk ikut pekerti nanti silakan ikut pekertinya saja dulu dok, sambil pembuatan akun sisternya berjalan. Nanti kan dari penyelenggara pekertinya kan otomatis mengupload ke sister dokter, jadi nanti bisa disusulkan gitu dok. Begitu dokter Rika. Baik, Pak Umar, baik. Jadi nanti minta dibantu ya, Pak. Ya, ya, ya. Baik dok, nanti akan kami bantu fasilitasi untuk pembuatan akun sisternya ya. Dokter Unedo mau nanya nih kayaknya nih. Ini aja sih karena tadi apa namanya itu belum itu jabatan itu jadi nggak bisa ngikutin jadinya. Oh iya iya. Tapi sekarang udah keluar ya dok ya menunya ya. Menu repositorinya udah ada dok ya. Belum deh. Udah aman ya. Itu sudah kalau tapi belum dapat musik karena tidak
karena tidak memiliki jabatan dosen ini pada aplikasi HR tadi. Oh ya, tadi sudah diaktifkan dok. Jadi dokter mungkin bisa akses kembali. Nanti boleh sambil lihat video ulangnya dok ya. Oke, Berikutnya oke, nanti saya akan coba kami deh. share lagi gitu. Sama panduan-panduannya akan kami share di grup Oke. Lignis. Jadi dokter bisa ikutin. Kalau ada kesulitan boleh tanya ke kami juga di bagian mana gitu. Nanti Siap. kami fasilitasi ya. Oh ya, Ya, nanti makasih Bapak Pak Ibu Umar yang ya. misal ya menginformasikan nanti Bapak Ibu yang mungkin datang ke FK gitu ya, lagi ada keperluan ke FK, nanti ada tim kami juga standby di FK jika ada eh, hal-hal yang mau ditanyakan, dikonsultasikan atau Bapak Ibu ingin didampingi dalam pengisian jabatan fungsional, kemudian PKD gitu ya, pengisian sister, nanti ada dengan Pak Dian, beliau standby di lantai 5 di sebelah ruang sidang. Nanti boleh ditemui di situ untuk memfasilitasi Bapak Ibu dosen yang memerlukan pendampingan untuk papan kata dosen gitu ya. Nanti silakan hubungi Bapak Ibu dosen, Bapak Dian ya, Bapak Dian Adinata, nanti standby di situ. Silakan Bapak Ibu dokter yang lain jika ada pertanyaan terkait sister dan pengisian BKD. Apakah cukup demikian Bapak Ibu? Jika sudah tidak ada pertanyaan terkait sister dan BKD, saya akhiri dulu penampilan BKD sisternya ini. Nanti jika ada pertanyaan, boleh menghubungi kami kembali di unit PKD, di email unit.pkd@ukrida.ac.id atau di email psdm@ukrida.ac.id atau melalui PSPPD nanti akan kami bantu juga fasilitasi apa yang menjadi kendala Bapak Ibu di pengisian BKD dan sister ini. Mungkin dari saya cukup sekian. Selamat siang Bapak Ibu.